Scorpio, ini ada seseorang yang mundur dari hubungan, ya, atau patah arang. Scorpio, ada beberapa Scorpio yang mengalami putus dengan pacarnya, putus dengan pasangannya, ya, karena menganggap masalahnya nggak selesai, ya udahlah putus aja, gitu Scorpio. Jadi banyak banget Scorpio yang mengalami putus dengan pasangannya atau putus dengan pacarnya, mundur dari hubungan. Kalau berumah tangga, sebagian Scorpio ada yang pingin bercerai atau bahkan juga melakukan perceraian. Ya, Scorpio ini, ini Scorpio tapi di tahun 2021. Wah, oke ya. Jadi istilahnya Scorpio akan terjadi apa di tahun 2021. Jadi Scorpio bukan nakut-nakutin atau bukan mau bacain yang jelek-jelek, tapi ya mau jelek mau baik kan harus diterimain gitu ya. Nggak putus dengan pacarnya, putus dengan pasangannya. Sebagian Scorpio juga ada yang bercerai karena ya merasa sudah tidak sejalan. Ada yang merasa dikhianati, ada yang merasa nggak diurusi, ada yang merasa dicuekin, ada yang merasa udah LDRan terlalu lama, ada yang merasa sudah nggak sayang lagi, ada yang merasa macam-macam. Jadi oke, nanti tunggu habis itu Aries ya. Aries banyak yang begadang nih, nanti habis itu Aries. Ada 3 kartu dulu ya. Itu tadi Scorpio yang kartu pertama. Pisces dulu ya. Nah, kartu kartu kedua tahun 2021 kamu juga istilahnya mendapatkan cinta baru ya. Ya, cinta baru. Setelah mungkin kamu mundur dari pasangan yang sekarang, atau dia yang mundur dari kamu gitu ya, kamu akan mendapatkan cinta baru atau orang baru dalam kehidupan asmara atau percintaan kamu. Jadi sebagian Scorpio akan mendapatkan cinta baru atau pasangan baru ya, karena kan yang sekarang dijalani itu bermasalah kayak gitu. Atau kalau bukan pasangan baru, kamu akan mendapatkan penyegaran kembali ya. Oke, itu untuk asmara Scorpio. Untuk ke karir dan usahanya tetap berproses ya, proses, tapi di sini proses kamu juga ada kemajuan sih, banyak kemajuan juga ya Scorpio, dan kamu tetap ke arah ke depan, maju terus ke depan gitu ya Scorpio, dengan kekuatan kamu, dengan istilahnya kemampuan kamu tuh, kamu bisa menghalau segala tantangan yang ada. Istilahnya gambar orang naik kuda nih kuat ya, secara kuat tuh, secara power kamu punya kekuatan untuk menyongsong tahun 2021 itu ya. Itu Scorpio. Jadi kamu kayak ngerasa apa aja kamu bisa menyelesaikan kok gitu ya. Yang di depan mata tuh semua kesulitan kamu bisa atasi gitu Scorpio, karena kamu orangnya gigih kan, gigih dan pantang menyerah gitu. Jadi apapun kamu akan bisa raih dan kamu bisa menyelesaikan segala tantangan itu. Di tahun 2021 emang penuh banyak tantangan ya, tahun kerbau, dan kamu akan bisa melewatinya gitu ya. Ini Scorpio. Yang belum siapa? Oh, Gemini ya. Gemini banyak tadi ya. Gemini tadi paling banyak kelihatannya tuh. Oke. Gemini. Tadi saya udah janji Gemini, jadi Gemini duluan ya, say. Oke. Gemini. Gemini kamu akan menjalani suatu ujian di tahun 2021 atau karma namanya ya. Ini kartunya, kartu yang keluar kartu karma. Ya, karma itu bisa karma baik, bisa karma buruk gitu ya. Karma ya anggaplah kalau positive thinkingnya ya udahlah, karma itu untuk ke arah positif atau ke perbaikan. Jadi kamu sedang mengalami ujian-ujian itu bermaksud adalah untuk melebur kesalahan kamu
positifnya seperti itulah ya. Kamu akan mendapatkan ujian-ujian Gemini, tapi semuanya itu adalah untuk kebaikan-kebaikan kamu. Dan di sini ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga ya di Gemini. Bahkan ini bisa jadi ini semacam secara umum ya, kebutuhan itu secara umum bisa jadi ini adalah kebutuhan atau yang dimaksud merindukan seseorang juga bisa. Dalam hal asmara kamu ada yang dirindukan atau ada yang diinginkan. Dan di tahun 2021 beban kamu kayak semakin berat Gemini gitu ya. Masalah kamu lumayan sih agak berat ya kehidupan di tahun 2021 karena tanggung jawab kamu akan lebih dari yang sekarang. Ada beban tanggung jawab lagi Gemini, tapi jangan khawatir Gemini. Gemini ada Peak of Wands. Kamu bisa menyelesaikan semua dengan baik. Istilahnya kamu bye-bye gitu. Bye-bye 2021 artinya bisa menjalani semuanya dengan baik ya Gemini. Oke, apalagi yang belum? Oh, Aries. Iya, Aries. Ya, Aries ya. Aries, di sini ada The Empress. Kamu baik loh, bagus banget ya Aries. Kamu di tahun 2021 kamu mengalami peningkatan yang bagus ya. Dalam hal karir juga bisa asmara juga Aries ya. Jadi di sini ada The Empress yang artinya kamu akan mendapatkan pasanganmu kembali. Ya kalau misalnya pasangan itu pergi, dia akan kembali di tahun 2021. Amin, mudah-mudahan ya. Kalaupun kamu jomblo, kamu akan mendapatkan jodoh yang baik, yang sesuai harapan kamu, Aries ya. Jadi istilahnya ada keberuntungan soal asmara. Dan soal karir juga ada lampu atau lentera yang menandakan kamu akan mendapatkan bantuan ya Aries, dukungan ya, mendapatkan sesuatu hal yang menjadi penerang buat kamu gitu ya. Penerang itu ada pencerahan ya, bisa jadi itu dari saudara atau dari sahabat dan orang terdekat kamu. Di sini ada Ace of Swords. Ace of Swords ini ya memang sebagian dari Aries memang mengalami masalah, tapi bisa menyelesaikan masalah itu dengan caranya dia gitu. Dengan Aries itu, Aries kan apa ya, punya kekuatan gitu ya, atau bahkan dia itu seperti burung ya, artinya dia itu lebih memilih begini loh, kalau misalnya punya masalah, mendingan gua pergi aja atau meninggalkan yang kusut-kusut atau yang rumit-rumit. Dia bisa mengatasi masalah itu dengan cara membebaskan dirinya gitu loh. Jadi dia bisa terbebas dari segala permasalahan itu dengan cara berpindah atau keluar dari masalah itu dengan baik. Ya, karena di sini ada lambang burung yang mengartikan dia bisa terbang atau keluar dari permasalahan itu dengan segenap pikiran dan pedang ini ya, dengan kekuatannya. Gitu Aries. Oke, dengan logikanya, dengan cara berpikirnya, dengan kejernihan berpikirnya, karena Aries nih sekalipun keras tapi dia tetap pakai logika gitu ya Aries ya. Sekalipun kamu tuh keras tapi kamu tuh orang yang selalu menggunakan pikiran kamu dan logika kamu gitu. Ada kan orang yang keras tapi nggak pakai logika gitu ya, asal aja, asal-asalan. Tapi kalau Aries enggak, dia keras tapi dia menggunakan logikanya, dia menggunakan cara berpikirnya. Nah, seperti itulah gambaran pedang ini dan burung itu, sehingga dia bisa lepas dari segala permasalahan yang ada di tahun 2021 nanti ya. Oke. Aquarius tadi saya udah janji mau bacain. Oke, Aquarius. Aquarius, di sini kamu ada kegalauan-kegalauan yang terjadi ya selama di tahun 2021. Ada masalah-masalah yang kamu juga belum bisa menyelesaikan gitu Aquarius ya. Jadi kegalauan-kegalauan itu masih tetap kamu alami gitu loh. Tapi saya lihat apa sih yang membuat galau. Sebagian Aquarius kamu juga stuck gitu ya dalam hubungan. Ada sebagian Aquarius yang putus hubungan dengan seseorang. Sebagian juga ada yang bercerai.
Kalau berumah tangga, sebagian juga ada yang mengalami putus komunikasi. Kalau nggak putus komunikasi, ya udah putus hubungan. Terus di sini ada Three of Pentacles, Aquarius. Jadi Aquarius, kamu lebih fokus ke arah karir kamu gitu, ke pekerjaan kamu, atau ke arah yang namanya itu aktivitas kamu. Akhirnya kamu lebih ke arah ke sana, lebih fokus kepada diri sendiri, kemajuan kamu, karir kamu, usaha kamu. Jadi kamu lebih akhirnya mengalihkan perhatian kamu ke sana. Karena mungkin kamu ada yang sebagian sakit hati sama orang yang kamu sayangi atau orang yang kamu cintai, kamu ada rasa sakit hati gitu loh ya. Jadi kamu akhirnya mengalihkan ke pekerjaan kamu, ke aktivitas kamu, kayak gitu ya. Tapi jangan khawatir Aquarius, kamu tetap punya prinsip, atau kamu juga akan mendapatkan sesuatu yang kamu harapkan. Ya bisa jadi orang baru ya setelah kamu putus di tahun 2021, atau kamu berpisah dari orang, atau dia menghilang, ghosting, tiba-tiba muncul yang baru, yang benar-benar sama Aquarius ini mengajak serius, lebih serius, dan atau memberikan solusi buat kamu. Ada orang baru yang menawarkan cinta baru juga. Ada sebagian Aquarius yang jomblo, Aquarius juga akan mendapatkan jodoh. Ada yang mendapatkan, sebagian akan mendapatkan jodohnya ya Aquarius. Bagi yang jomblo. Apalagi ya. Oke, itu Aquarius. Oke. Saya bacain Capricorn dulu ya, sebelum zodiak yang lain juga nggak apa-apa sih diulang lagi ya. Coba Capricorn. Capricorn ada apa kamu? Saya akan lihat untuk Capricorn. Wow. Capricorn, di sini kamu akan mengalami tantangan dan banyak masalah yang akan terjadi di tahun 2021. Jadi kemarin tuh saya lagi bacain untuk zodiak di tahun 2021 gitu kan, malam-malam hari kalau nggak salah tuh ya, jam 11 malam lah gitu. Jadi ini lanjutannya. Jadi Capricorn, di tahun 2021 kamu banyak mengalami tantangan dan halangan yang dimana kamu harus berjibaku oleh tantangan dan halangan tersebut. Kamu akan menyelesaikan banyak masalah di tahun 2021 dengan segala kemampuan dan segala kemampuan dan daya upaya kamu. Ya. Lalu Capricorn, coba saya lihat lagi apa yang terjadi di tahun 2021. Capricorn, kamu juga mengalami dilema dengan dua pilihan ya. Ada dilema buat kamu, artinya mungkin ini bisa ke pekerjaan, bisa itu ke asmara atau percintaan atau jodoh. Kamu mengalami dua pilihan yang begitu sulit buat kamu untuk memilih. Kalaupun kamu seorang laki-laki, barangkali ada beberapa Capricorn yang mengalami cinta segitiga, atau ada orang baru, atau ada wanita kedua gitu buat dia. Kalau dia cowok ya, ada wanita kedua buat dia, artinya ada godaan. Begitupun yang cewek sama juga, kemungkinan yang sudah berumah tangga atau yang sudah pasangan mempunyai godaan lain atau ada pilihan lain ya. Sebagian Capricorn akan mengalami itu di tahun 2021 nanti gitu ya Capricorn, untuk asmara dan jodohnya, ada orang baru. Untuk masalah usaha dan karirnya itu belum ada pergerakan ya, masih Ace of Cup ya. Di tahun 2021 tuh masih di situ-situ aja gitu ya. Kamu belum ada mengalami perkembangan yang begitu besar, bahkan semacam kayak mungkin stuck gitu ya. Stuck itu atau terhenti gitu ya, karena mungkin ya itu karena terpengaruh oleh krisis global, akhirnya kamu mengalami kayak stuck atau berhenti, usaha kamu mengalami stuck. Tapi nanti di akhir-akhir tahun 2021 ada keberuntungan yang tidak terduga, atau semacam ada the wheel ya, atau fortune, waktu ya, proses itulah atau waktu itu yang membuat nanti kamu akan mengalami suatu keuntungan yang tidak terduga di akhir-akhir tahun
ya, 2021. Oke, ini untuk Capricorn, masalah asmara dan percintaan. Terus apa lagi? Leo ya. Leo tahun 2021. Leo tahun 2021 apa aja yang dialami Leo? Di sini ada Ace of Pentacles ya. Leo juga sama mengalami krisis keuangan. Justru Leo banyak ada yang apa ya namanya ya, ada penurunan lah dalam hal keuangan, sebagian ya, sebagian Leo, nggak semuanya Leo. Dan ini kan juga zodiak ini kan juga dipengaruhi oleh sio ya. Jadi kalian tuh harus tahu dulu sio kalian itu apa, dan di tahun sio Kerbo itu kalian termasuk beruntung enggak, itu beda-beda setiap sio ya. Jadi ada zodiak, ada sio. Tapi sebagian sio sebagian Leo itu ya banyak penurunan di finansial atau tidak adanya usaha atau macet ya dalam usaha yang tidak berkembang tadi yang saya bilang, juga kena dampaknya Leo. Jadi kayak mau usaha apa aja itu mengalami stuck gitu ya, stuck dan berhenti gitu usahanya. Makanya kalian kreatifkan aja di bidang jasa atau entertainment sih gitu. Terus apa lagi yang terjadi Leo di di tahun 2021? Ini asmara kamu ya Leo ya. Sebagian sih masih ngejomblo apa ya? Sebagian tuh masih dicuekin gitu loh sama pasangannya, nggak diperhatiin sama pasangannya. Sebagian Leo ya, sebagian Leo itu yang menggantung hubungannya gitu ya. The Hangman, yang digantung hubungannya, yang nggak ada kejelasan lah kayak gitu, yang tadinya sebenarnya udah mau jelas tiba-tiba nggak jelas lagi gitu loh Leo asmara kamu. Wow, ada sio tikus, sio tikus bagus loh, sio tikus, Taurus tikus, itu di tahun 2021 bakalan bagus. Sagittarius ya, Sagittarius samaan dengan saya. Sagittarius di tahun 2021 apa yang terjadi? Di sini ada King of Cups, King of Pentacles. Jadi Sagittarius itu banyak dibutuhin sama orang. Cie, bukan mau ngebaik-baikin zodiak sendiri, ini yang keluar ya. Jadi Sagittarius itu akan banyak dibutuhkan oleh orang lain, karena di sini Sagittarius itu selain dia punya jiwa yang penolong, jiwa yang dermawan, jiwa yang bijaksana, maka Sagittarius akan banyak dibutuhkan sama orang. Sebentar nih kok saya jadi ini dulu, bentar ambil tisu dulu. Oke, masih setia ya. Yang barusan gabung, yang barusan join, jangan lupa follow dulu. Ini Sagittarius ya. Jadi Sagittarius kamu banyak dibutuhkan sama orang, banyak membantu orang di tahun 2021. Terus banyak menolong orang, karena jiwa Sagittarius atau jiwa yang bijaksana ini kan, Sagittarius tuh memang terkenal sebagai zodiak yang bijaksana atau adil ya, adil. Maka banyak dimintai bantuan, dimintain pertolongan kayak gitu di tahun 2021 ya Sagittarius. Oke. Dan kamu emang orangnya sih gampang untuk memberi pertolongan, memberi bantuan. Nggak tegaan juga gitu kan. Nggak tegaan ngelihat orang menderita. Gitu. Sagittarius tahun 2021 ya. Oke. Terus Sagittarius juga kamu banyak peningkatan ya, banyak peningkatan
dalam keilmuan, dalam pemahaman kamu atau spiritualmu, banyak mengalami peningkatan dari keyakinan kamu. Ya istilahnya keyakinan itu kemantapan jiwa ya. Kemantapan jiwa itu juga akan terjadi di Sagittarius. Karena banyaknya yang kejadian-kejadian ini yang luar biasa membuat kamu banyak belajar kayak gitu. Membuat kamu banyak belajar dan semakin mantap jiwa kamu kayak gitu ya Sagittarius ya. Di tahun 2021 itu. Ini yang begadang siapa aja ya? Ada Cancer, Capricorn, Gemini. Ya saya bacain satu-satu semua di tahun 2021 ya. Tadi kan sebelumnya saya bacain secara umum kejadian di tahun 2021, sekarang zodiak yang di tahun 2021. Nih, ya sebagian Sagittarius sih ada juga yang putus hubungan juga atau ditinggal pergi, atau Sagittarius sendiri yang meninggalkan hubungan itu. Ya. Ya sama sih, karena terjadi krisis global, terjadi suasana yang nggak enak, itu banyak banget orang yang meninggal dan ditinggalkan gitu, meninggalkan hubungan dan ditinggalkan hubungan ya, banyak yang kayak gitu. Tapi sebagian Sagittarius loh, kalau yang sionya bagus bakalan bertemu dengan jodohnya. Ada sebagian Sagittarius yang ketemu sama jodohnya, bahkan ketemu dengan twin flame-nya, ketemu dengan pasangan sejatinya, ketemu dengan pasangan yang seimbang dengan dia, soulmate-nya, ketemu dengan bahkan banyak Sagittarius yang menikah di tahun 2021. Ya gimana sih kalau ketemu dengan jodoh sejati, ya udah menikah aja gitu, ngapain lama-lama pacaran gitu kan. Jadi banyak banget juga Sagittarius yang akan menikah di tahun 2021. Kalau yang jomblo bakalan ketemu sama jodohnya, sama soulmate-nya, sama jodoh sejatinya, sama belahan jiwanya lah, dianggap gitu ya. Banyak yang bersatu dengan twin flame-nya. Zodiak Sagittarius banyak sih yang akan bertemu dengan pasangan sejatinya dan menikah. Yang bisa union ya, bisa union dengan twin flame-nya, bisa dibilang begitu. Jadi Sagittarius akan beruntung juga di sebagian besarnya akan beruntung soal asmaranya, percintaannya atau jodohnya di tahun 2021 ya Sagittarius. Apalagi nih, Aries udah kan? Aries belum ya? Itu tadi apa sih yang dibacain sama saya? Jadi lupa. Leo ya. Leo sama Scorpio sama Sagittarius. Yang barusan gabung jangan lupa follow dulu ya, follow dulu di TikTok saya. Juga Instagram saya boleh di-follow juga. Terus tadi saya janji apa? Pisces ya. Oke, habis Pisces terus Virgo. Habis Pisces terus Virgo. Ada Capricorn, ada Cancer. Oke. Saya janji Pisces ya. Nah, Pisces, zodiak Pisces di tahun 2021 ya, karena saya lagi ngebahas tahun 2021 tadi. Pisces itu termasuk dalam hal keuangan, finansial nggak begitu pengaruh, nggak begitu pengaruh dengan krisis gitu ya. Nggak akan terpengaruh dengan krisis moneter, nggak akan terpengaruh dengan krisis global, karena dia sudah mempunyai ladang amal, ladang kebaikan yang dia bisa petik gitu loh. Artinya karena Pisces tuh tadinya tuh menyimpan kebaikan-kebaikan di orang lain, maka dia akan menuai hasilnya, dia akan mendapat jalan keluar, dia akan mendapatkan solusi, dia akan mendapatkan pekerjaan lagi, kalaupun sebagian di PHK, dia akan mendapatkan pekerjaan baru atau usaha baru yang sifatnya bisa menghasilkan, walaupun itu nggak banyak, maksudnya nggak sampai berlebihan, tapi bisa survive, bisa bertahan hidup, bisa
mencukupi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, mencukupi kebutuhan saudara-saudaranya juga Pisces. Jadi Pisces itu di tahun 2021 masalah keuangan sebagian besar Pisces nggak masalah. Bahkan bisa menjadi solusi buat orang-orang sekitarnya. Bisa menjadi penopang buat orang sekitarnya. Bisa menjadi menjadi penolong ya. Karena mungkin yang lain-lain tuh udah ambruk, tapi Pisces masih ada jalan keluar. Ya itu ya. Tarik sis. Ada yang komentar tarik sis. Lucu ya kan nonton TikTok. Saya tuh seneng di TikTok tuh karena TikTok tuh banyak hiburan. Di TikTok itu banyak hiburan, banyak pencerahan, banyak solusi. Ya jadi TikTok tuh jangan dibilang negatif gitu, banyak positifnya ya. Jadi ambil aja yang positifnya. Apalagi tadi Pisces ya. Piscesnya soal asmara. Soal asmara sih baik-baik aja, seimbang, nggak terjadi banyak nggak nggak terjadi banyak masalah sih dalam Piscesnya. Baik-baik aja. Artinya kalau sudah ada hubungan itu akan langgeng-langgeng aja, akan berjalan normal. Kalau yang berumah tangga tuh Pisces tuh ya akan berjalan normal-normal aja, saling memberi dan menerima, mungkin yang sebagian yang Pisces yang mengalami masalah tuh bakalan baikan lagi gitu sama pasangannya gitu, karena kan kondisinya krisis ya, kondisinya tuh sedang kacau balau ya. Gimana lagi kalau nggak kerjasama atau baikan sama pasangannya, pasti akan balik lagi lah dengan pasangannya itu, bekerja sama lagi untuk bisa harmonis lagi, untuk bisa selaras lagi, seimbang lagi, balance lagi gitu, karena merasa saling membutuhkan gitu ya dengan pasangannya. Dan sebagian Pisces juga akan menemukan jodohnya di tahun 2021. Sorry ya, karena ini gambar timbangan ini itu kan jodoh yang seimbang ya, jodoh yang sedajar, jodoh yang sekufu, jodoh yang serasi gitu, bisa dibilang begitu. Jadi kebanyakan Pisces di tahun 2021 akan mendapatkan jodoh yang seimbang, jodoh yang diharapkan, atau jodoh yang serasi. Oke. Itu Pisces ya. Apalagi tadi habis Pisces apa saya ini Virgo ya. Virgo tahun 2021. Jangan lupa follow dulu saya. Follow di TikTok saya, di Instagram saya juga kalau mau diramal secara dalam. DM Instagram saya, nanti itu di situ ada saya ramal kalau pengen secara dalam lagi, atau secara personal atau privat lagi, itu secara detail lagi. Cuman ya ada persyaratannya ya, ada ketentuannya. Oke, Virgo. Kita akan lihat Virgo ya. Tadi saya janjinya apa? Virgo ya. Oke, Virgo yang terjadi tahun 2021. Absen dulu nih. Virgo. Virgo, kamu banyak berdebat ya. Istilahnya kamu banyak terjadi percekcokan, banyak terjadi perdebatan, entah itu sama pasanganmu. Ya, Virgo, atau terjadi perang batin juga bisa sih, dalam artian kamu tuh dalam keadaan kacau, bingung gitu Virgo. Ya. Kalaupun kamu punya pasangan, kamu banyak berselisih paham. Akan ada banyak Virgo yang berselisih paham dengan pasangannya. Berdebat gitu. Itu begini, enggak lah begini, itu begini. Kalau enggak blokir-blokiran. Kalau enggak nanti di chattingan itu perang chatting, perang chatting. Ya mungkin yang sebagian yang LDR juga akan
cekcok gitu, dan ada sebagian dari pasangan Virgo ini mengalami cekcok rumah tangganya karena tahun 2021 itu kan parah ya kejadiannya begini begitu ya, terjadilah situ peperangan. Tapi sebagian Virgo malah bisa memecahkan masalahnya, masalah dari hal finansialnya, karirnya, usahanya, yang tadinya beku, yang tadinya tuh ngerasa bahwa Virgo itu nggak bisa ngapa-ngapain, ngerasa Virgo itu selama ini tuh sudah stuck, ngerasa bahwa Virgo nggak berkembang, tapi di tahun 2021 dia akan menyelesaikan masalahnya, akan banyak mendapatkan solusi-solusi jalan keluar ya, seperti telur yang menetas. Seperti Virgo ini sebagaikan telur yang menetas. Istilahnya baru netas tuh gimana sih? Jadi baru bangun dari tidurnya, gambarannya gitulah ya, baru bangun dari kesadarannya, baru terbangun dari keterlenaannya ya. Ya tadi karena mungkin ada perang batin tadi ya, sebagian itu memang perang dengan kontradiksi dengan pasangannya, tapi sebagian Virgo mengalami perang batin sehingga langsung bangkit dari permasalahannya atau menetas, menemukan ide-ide baru, menemukan jalan keluar, menjadi solusi buat orang lain. Ya dia akan juga bekerja sama ya dengan orang lain atau teman-temannya, kan ada teman-teman yang bergabung sama Virgo untuk sama-sama menyelesaikan masalah. Banyak yang bergabung gitu ya ke Virgo gitu, dan menyelesaikan masalah dari kehidupannya di tahun 2021. Selanjutnya apa? Cancer. Aquarius, Cancer, apalagi nih yang belum banyak. Cancer, oh Taurus ya, habis Cancer Taurus ya, banyak sih Taurus juga saya lihat malam ini. Ini yang begadang-begadang aja ya, atau yang bangun tidur tiba-tiba buka TikTok, oh tiba-tiba ada live tarot, ya udah gitu. Saya lagi bacain tentang tahun 2021 tadi, saya udah ramal 2021. Kalian yang barusan join mungkin nggak denger, tapi besok-besok saya ulang lagi tentang ramalan saya tahun 2021. Jadi kalian follow aja, follow TikTok saya dan follow Instagram supaya kalau lagi ada ramalan kayak gini bisa langsung ngikutin gitu ya. Habis itu apa tadi? Cancer ya, habis Cancer Taurus. Oke ya, absen dulu ya. Ini Cancer. Cancer, kamu adalah orang yang banyak dibutuhkan, Cancer gitu. Karena Cancer jiwanya itu pedulian gitu ya, peduli sama orang. Terus kamu tuh jiwanya itu menolong sama orang, peduli sama keluarga kamu, peduli sama teman kamu, peduli juga sama orang tua kamu. Jadi kamu tuh banyak dibutuhkan sama orang di tahun 2021, Cancer gitu. Jadi Cancer sepanjang tahun 2021 kamu tuh seperti malaikat penolong. Banyak menolong orang, banyak membantu orang saat krisis global, saat carut marut, saat ada orang mengalami musibah, saat ada bencana, saat ada malapetaka. Kamu tuh bisa banyak membantu orang dan menolong orang, karena jiwa kepedulian kamu itu semakin meningkat ya ketika di tahun 2021 banyak kejadian-kejadian yang tidak enak, yang krisis lah segala macam, carut marut itu kamu akan banyak menjadi pejuang, banyak menjadi solusi buat orang, memberikan solusi, memberikan bantuan dan care sama orang, peduli sama orang. Itu Cancer ya. Cancer di situ sih emang jiwa pedulinya tinggi gitu. Terus masalah asmaranya Sagittarius. Apa Taurus ya? Taurus ya. Oke, Taurus. Ya, tadi saya janji Taurus. Taurus. Taurus, kamu di tahun 2021 tuh dituntut untuk bekerja yang lebih keras lagi. Perjuangan kamu tuh lebih keras lagi. Terus apa namanya? Beban kamu juga lebih berat lagi ya. Ya seperti yang saya ramalkan tadi, 2021 kan
akan terjadi krisis global, akan terjadi orang yang banyak di PHK, akan terjadi kemandekan di bidang usaha ini itu, usaha apa aja gagal, tapi kamu tuh pantang menyerah gitu ya Taurus ya. Kamu akan berusaha dan berusaha sekeras mungkin untuk berusaha menyelesaikan masalah finansial kamu atau masalah keuangan kamu. Kamu orang yang ini apa tidak mudah menyerah dan berusaha dengan kekuatan kamu. Karena Taurus itu orangnya yang kalau nggak salah keras kepala ya. Sorry Taurus ya. Jadi Taurus itu agak keras kepala, jadi dia tuh nggak mau gitu loh, nggak mau dengan situasi yang sepertinya itu membuat orang banyak terpuruk, orang banyak jatuh. Dia nggak mau, dia pantang menyerah, dia akan bangkit gitu ya untuk bekerja lebih keras lagi. Ya ini ada posisi positifnya ya, positif dari Taurus tuh emang begini, dia orang yang full power gitu, yang mau bekerja keras, yang mau berjuang, yang mau berusaha, dan akhirnya bisa survive juga gitu, akhirnya bisa bertahan hidup karena perjuangannya itu, karena kegigihannya itu, karena semangat kerjanya itu luar biasa gitu ya Taurus ya. Kamu nggak bakalan akan ikut jatuh di tahun 2021 itu karena kamu gigih dan pantang menyerah. Oke, itu Taurus ya. Oke Taurus kamu mengalami tawar mamen. Tawar mamen ini bisa dibilang negatif juga bisa dibilang positif. Artinya tawar mamen itu ada sesuatu yang mengejutkan buat kamu di tahun 2021. Sebagian Taurus mungkin ada yang mengalami perpisahan atau perceraian dengan pasangannya kalau sudah berumah tangga, atau sebagian Taurus ada yang putus sama pacarnya, ada yang putus dengan pasangan atau kekasihnya, mungkin karena LDRan gitu, ya udahlah putus saja, capek gitu. Ada yang beda pendapat, ada yang nggak bisa memahami Taurus, karena Taurus ini emang zodiak yang susah dipahami gitu ya, susah dipahami oleh zodiak lain atau orang lain gitu, karena unik gitu ya. Taurus ini unik gitu, zodiak yang sangat unik, sehingga ya harus pasangan yang pas gitu, harus pasangan yang pas yang bisa memahami dia kayak gitu. Dan hanya beberapa aja Taurus yang masih bertahan sama pasangannya, sama pacarnya atau sama kekasihnya. Ada sih sebagian Taurus yang kayak gitu karena dipengaruhi oleh sionya. Sionya apa gitu kan, kalau sionya ular atau sio apa, bisa bertahan. Libra ya, Libra. Oke Libra, kita lihat Libra. Masalah keuangan dan finansial, kamu termasuk orang yang beruntung karena kamu kan tipenya yang bisa menjaga antara pemasukan dan pengeluaran ya. Artinya kamu kan orang yang bisa mengatur keuangan ya, Libra ya. Libra tuh emang saya lihat tuh rata-rata zodiak Libra itu orangnya hemat, bisa mengatur keuangan, terus finansialnya bagus kayak gitu ya. Artinya berarti kamu di tahun 2021 itu nggak begitu parah gitu ya ngalamin ikut terkena dari krisis atau dampak krisis global atau masalah-masalah finansial itu. Kamu nggak begitu pengaruh besar gitu karena kamu bisa menjaga stabilitas dari keuangan kamu. Kamu juga orangnya ulet dalam pekerjaan apapun kamu mau, misalnya kamu dagang, misalnya kamu usaha ini itu yang bisa menghasilkan, lalu kamu bisa mengatur keuangan itu dengan baik kayak gitu ya Libra ya. Jadi keuangan kamu bagus-bagus aja, nggak masalah ya. Tuh kalau saya bilang bagus-bagus, kalau lagi nggak bagus kartunya nggak bagus aja. Jangan dibilang Libra pelit, Libra itu hemat, bukan pelit, karena mengatur keuangan gitu ya. Apalagi Libra Libra dalam masalah asmara kamu masih menanti atau menunggu seseorang. Kalau jodoh juga masih dalam penantian, ya maklum lah. Tapi sebagian Libra juga akan ketemu jodohnya, tapi sebagian besar Libra masih dalam penantian. Kalau Libranya tuh sudah berpasangan atau punya rumah tangga, maka dia setia loh gitu, setia sama pasangannya, setia menanti
pasangannya, setia berkorban demi pasangannya, setia menunggu pasangannya kembali lagi, setia untuk balikan lagi. Ada sih beberapa Libra yang balikan lagi sama mantannya gitu. Ya saya lihat tuh di tahun 2021 tuh sebagian Libra balik sama mantannya lagi kayak gitu. Ada juga yang balikan lagi sama pacarnya yang lama. Intinya pokoknya kesetiaan ya. Kalaupun yang sudah punya pasangan dia akan langgeng sama itu juga pasangannya, nggak ganti pasangan gitu. Dia akan bertahan gitu ya, bertahan dengan pasangannya dan setia dengan pasangannya. Kalaupun berumah tangga juga dia akan setia gitu. Libra tipenya memang tipe setia dia ya gitu, Libra ya. Oke, itu terus apa lagi tadi? Tarik sis. Oi. Oi, oi. Oke. Udah semua ya? Gemini. Apa yang belum? Iya, yang baru join follow dulu dong. Follow dulu TikTok saya. Yang mau diramal secara dalam DM aja ke Instagram aku. Oke, bye-bye semuanya. Selamat malam, selamat tidur, selamat istirahat. Bahagia selalu buat kalian ya. Oke. Happy. Bye. Dinosaurus. Emang ada zodiak dinosaurus. Lucu banget sih. Malam-malam begini ada yang kocak. Kan apa zodiaknya dinosaurus. baru kali ini ada zodiak dinosaurus. Ngelindur kali.